Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji Tuhan, Jemaat GPDI Sosyanim, kita boleh bertemu kembali dalam renungan malam. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan boleh ada dan sampai saat ini kita boleh menikmati kemurahan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita akan terlebih dahulu buka di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat saat ini. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan ada bagi kami. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu sampai saat ini. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami akan berdoa, biarlah Tuhan memimpin dari awal sampai akhirnya. Biarlah Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kekurangan dan dosa kami di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Malam hari ini kita akan berbicara tentang hal kekhawatiran. Di dalam Matius pasal yang ke-6, dalam ayat 25, kita akan membaca mulai, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah khawatir, kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan, pembacaan yang tidak asing lagi bagi kita semuanya. Dalam hidup kita sebagai orang percaya yang masih ada dalam dunia ini, tentu setiap hari kita akan menjalani kehidupan yang tidak mudah. Menjalani kehidupan yang tidak gampang. Karena firman Tuhan berkata, hari demi sehari akan semakin menjadi sulit. Akan semakin penuh dengan pergumulan ataupun penuh dengan segala tantangan. Dan kekhawatiran terkadang menjadi salah satu bahagian yang tidak dapat terpisahkan. Namun firman Tuhan kepada kita saat malam hari ini berkata bahwa kita tidak perlu menjadi khawatir. Artinya, manusia akan dihadapi dengan tantangan dan akan menghadapi kekhawatiran. Tetapi jangan sampai kita dikuasai oleh kekhawatiran itu. Jangan sampai kita dikuasai, mencengkram hidup kita kekhawatiran itu, yang mengakibatkan kita akan menjadi semakin terpuruk.
yang akan menyebabkan semakin iman kita menjadi lemah. Bahkan akan menyebabkan iman kita semakin kecil. Karena itu, apakah yang kita harus lakukan ketika kekhawatiran itu datang? Ketika kekhawatiran dalam hidup ini datang kepada kita, maka firman Tuhan berkata dalam ayat-ayat yang telah kita baca, setidaknya ada dua hal dalam ayat yang kita sudah baca yang kita perlu lakukan. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-26 berkata, pandanglah. Ya. Lalu dikatakan ayat yang ke-29, 28, perhatikanlah. Ayat 26, pandanglah burung-burung. Ayat 28, perhatikanlah bunga bakung. Artinya ini memberikan satu hal kepada kita. Ketika kekhawatiran itu datang, mari kita mau pandang karya Tuhan atas semesta. Karya Tuhan atas kehidupan dalam dunia ini. Digambarkan oleh firman Tuhan, burung yang tidak menabur dikatakan, tetapi Tuhan pelihara. Bahkan ayat 28, bunga bakung di padang yang dikatakan Tuhan memberikan keindahan yang luar biasa. Jadi ada karya Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dan itu terus berlanjut dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Mazmur Fatsal yang ke-8, kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur Fatsal yang ke-8, kalau kita membaca ayat yang ke-4 dikatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, dan bulan dan bintang-bintang yang kau tetapkan. Ya. Artinya ada karya Tuhan yang Tuhan kerjakan. Jika aku melihat langitmu, jika aku melihat segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan, mari kita mau pandang karya Tuhan dalam semesta ini. Karena karya Tuhan tidak pernah berhenti dan terus berlanjut bagi kehidupan yang ada dalam dunia ini. Jadi ketika kita mengalami kekhawatiran, pandanglah karya Tuhan atas semesta ini. Karena Tuhan memelihara, Tuhan mengatur, Tuhan terus menjaga dengan luar biasa. Lalu yang kedua, apa yang kita harus lakukan ketika kekhawatiran itu datang? Maka dikatakan ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat ini memberi satu saran ketika kekhawatiran itu datang. Carilah kerajaan Allah. Artinya, ketika kita khawatir, maka kita harus mencari Allah. Harus mencari pertolongan dari Tuhan. Harus mencari pertolongan dari Allah yang mengatur semesta ini. Walaupun kita di hadapan banyak orang di dunia ini, mungkin kita banyak kolega, kita banyak kenalan, mungkin kita banyak relasi, si ini, si itu, pejabat ini, pejabat itu, orang kaya, orang ini, dan seterusnya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, mari kita mau cari Tuhan. Kita mau mengadukan perkara kita kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan kepada Tuhan, seperti di dalam kitab Mazmur, bahwa serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bahkan di dalam suratan 1 Petrus pasal yang kelima, suratan 1 Petrus pasal yang kelima, kalau kita membaca di sana, maka ada satu ayat nasihat kepada kita, dikatakan ayat yang ke-7, 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Artinya ketika kekhawatiran itu datang, mari kita mau hanya mencari Tuhan. Dahulukan Tuhan di atas segalanya. Maka Tuhan dikatakan, Dia akan memelihara
engkau dan saya. Dan ayat yang terakhir di dalam kitab Ayub pasal yang ke-8. Kitab Ayub pasal yang ke-8, kita akan membaca di dalam ayat yang ke-8. Ayub pasal 5 ayat yang ke-8. Ayub pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi aku, tentu aku akan mencari Allah. Dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Jadi ketika kita mengalami kekhawatiran, aku akan mencari Allah, mendahulukan Allah, dan mengadukan segala perkaraku, segala kekhawatiranku. Maka yakinlah Tuhan akan memelihara, Tuhan akan bertindak dan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Apa yang saudara sedang khawatirkan hari ini? Masalah pekerjaan, masalah jodoh, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah-masalah yang ada dalam hidup ini. Yakinkanlah ketika saudara mengalami kekhawatiran, jangan sampai kekhawatiran mencengkram, menguasai hidup kita. Tetapi ketika khawatir datang, mari kita mau pandang Kristus, pandang karya Allah atas semesta ini. Dan carilah Tuhan, adukan perkaramu, maka Dia akan memberi pertolongan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong renungan kita pada malam hari ini, supaya kita tetap kuat dan tetap mampu menghadapi hidup ini. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Engkau mengingatkan kehadiran datang. Kami diajar untuk memandang Engkau dan karya-Mu. Kami diajar untuk mencari Engkau dan mengadukan segala perkara kepada Engkau. Sebab di dalam Engkau ada jaminan yang pasti. Ada pertolongan yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan bagi kami. Berkatilah umat-umat-Mu malam hari ini. Mungkin yang ada dalam menghadapi pergumulan, ada yang mengalami kekhawatiran. Tuhan bela, Tuhan berikan jalan keluar dan kemenangan atas umat-Mu. Berkati juga bangsa ini, berkati dengan berkat Allah. Bila bangsa ini diberkati oleh Tuhan, berkati dengan berlipat kekuatan juga kepada para dokter, para medis dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, berkati di mana kami tinggal, kota di mana kami tinggal, berkatilah kesejahteraannya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku,